Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Umi? Sehat semua ya. Semoga semua anak-anak Umi tetap sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya tetap lancar ya nak sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia di pekan ini. Tetap semangat ya nak, walaupun puasa, anak-anak Umi harus tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini materi kita masih terkait tentang surat undangan. Sebelum memperluas materi, Umi mau review dulu ya. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat undangan, apa itu surat undangan, lalu ada 3 jenis surat undangan: undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Lalu Umi juga sudah menyangkut bagian-bagian surat resmi ya nak ya, dipelajari lagi ya. Nah, lalu apa aja itu undangan resmi, bagian-bagiannya ada kop surat, tempat, nomor, hal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup. Nah, lalu ada lampiran jika ada, itu pada bagian resmi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penulisan surat resmi ya. Coba kamu lihat di buku Bahasa Indonesia halaman 97. Nanti di situ kamu dapat melatih dalam menulis surat undangan. Nah, penulisan surat undangan yang resmi dan yang tidak resmi, nah itu berbeda. Nah, sekarang akan kita pelajari. Sekarang penulisan surat resmi itu bagaimana? Nah, undangan resmi itu merupakan jenis undangan yang dikirim oleh instansi atau lembaga kepada instansi atau seseorang. Nah, kita sudah pelajari ini ya. Jadi surat undangan resmi itu sangat memperhatikan penggunaan bahasa. Itu hakikat pertama dalam penulisan surat resmi. Bahasanya harus baku, kaidahnya harus pas. Kita sudah pelajari ya tentang kata baku ya, itu harus ada pada surat resmi. Lalu surat undangan resmi juga disertakan dengan kop surat. Kop surat itu apa Umi? Nah, kop surat itu merupakan identitas dari lembaga atau instansi pengirim surat. Pernah kan baca ketika wali kelas kamu mengirim surat undangan, surat pemberitahuan tentang sekolah, kan ada logonya karena ada lambangnya, ada kop suratnya. SD plus Jabal Rahmah Mulia. Nah, itulah yang namanya kop surat ya. Nah, selanjutnya kop surat itu biasanya disertai dengan logo. Logo kita ada kan? Nah, logo sekolah kita apa? Anak-anak Umi semua pasti tahu ya, karena menggunakannya setiap hari, ada di baju sekolah kalian. Nah, surat undangan resmi dalam setiap surat yang keluar selalu disertai dengan nomor surat sesuai dengan agenda surat pada instansi tersebut. Itu kalau nomor surat pada surat resmi. Lalu bagian-bagian surat resmi itu apa aja? Seperti yang Umi bilang, di pekan terakhir kali kita belajar tentang surat undangan, itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada kepala surat, ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada nomor surat, ada hal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, nama pengirim surat, dan yang terakhir ada lampiran jika ada. Jadi lampiran ini tidak harus ada ya nak. Ingat kan Umi sudah jelaskan. Lalu contoh surat resmi. Nah, ini Umi sediakan ya, ada contoh surat resmi. Yang pertama itu surat undangan. Surat undangan itu surat apa ya? Jadi surat undangan itu merupakan surat yang berisi ajakan atau permintaan agar si penerima turut serta pada kegiatan yang diadakan oleh pihak pengirim surat. Itu surat undangan.
Anak Umi sudah tahu pasti semuanya. Lalu ada juga surat permohonan. Surat permohonan ini berisi permintaan terhadap si penerima mengenai suatu hal. Itu permohonan ya. Lalu ada surat lamaran kerja. Lamaran kerja itu permohonan kerja ya pada sebuah perusahaan. Dan ada lagi surat perjanjian. Surat perjanjian ini dibuat oleh dua belah pihak yang berkaitan tentang kesepakatan ya. Itu contoh surat resmi. Nah, ini Umi sajikan ada contoh ya, contoh surat resmi. Perhatikan di sini, ini ada sebelah kiri ya nak, KOP atau kepala surat. Nah, Organisasi Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Merdeka itu merupakan KOP surat. Lalu ada juga di bagian sini. Nah, ini namanya bagian tempat tanggal surat. Lalu di sini ada nomor ya. Ada nomor hal dan lampiran, ada alamat ya. Perhatikan alamatnya. Nih alamat. Ada salam pembuka. Salam pembukanya apa Umi? Salam pembukanya itu dengan hormat ya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Lalu apa isi suratnya? Sehubungan dengan akan diadakannya pertandingan sepak bola antar sekolah dasar, itu namanya isi surat. Sampai apa isi suratnya nak? Sampai harinya kapan diadakan, tanggalnya, waktunya, tempatnya, itulah yang namanya isi. Nah, lalu ada kalimat penutup. Kehadiran Anda sangat kami harapkan demi terwujudnya kekompakan dan kebersamaan tim kami. Itu salam penutupnya atau kalimat penutup. Nah, selanjutnya ini untuk apa ya? Di mana kita golongkan, apakah dia surat undangan, permohonan kerja atau perjanjian? Lihat pada hal ya, ada di bawah nomor surat biasanya atau di atas lampiran. Itu dia. Kalau dia permohonan kerja maka halnya permohonan kerja, kalau dia undangan rapat maka halnya undangan rapat, seperti contoh yang Umi sajikan ini. Itu contohnya ya nak. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penulisan surat tidak resmi. Ini kebalikannya. Nah, surat tidak resmi itu nak lebih umum, dikirim antar personal atau per orang. Sifat surat ini tidak resmi sehingga bahasa yang digunakan dalam jenis surat tidak resmi ini juga tidak memperhatikan kaidah berbahasa. Jadi kata-katanya tidak baku ya nak. Sifatnya tidak resmi memungkinkan bahasa yang digunakan lebih akrab dan tidak kaku. Itulah surat tidak resmi. Ada keakraban dalam isi suratnya. Dalam surat tidak resmi ini nak sedikit ada perbedaan antara surat tersebut. Jadi kalau surat tidak resmi nak tidak menggunakan kop surat ya. Umi sudah sampaikan. Kalau surat resmi menggunakan kop atau kepala surat. Sedangkan surat tidak resmi tidak menggunakan kop ataupun kepala surat. Lalu bagian-bagian apa aja? Nah, susunan dari surat tidak resmi inilah yang pertama ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, ada isi surat, ada yang namanya salam penutup. Hanya ini aja bagiannya. Jadi nggak pakai nomor, nggak pakai kop surat, nggak pakai hal, nggak pakai lampiran ya, langsung aja dia. Nah, ini juga nak dapat kamu tulis sendiri dengan kreasi kamu sendiri ya. Seperti apa Umi? Nah, contohnya itu seperti surat izin buatan sendiri ya. Misalnya, assalamualaikum, karena sakit saya hari ini tidak dapat hadir ke sekolah ya Umi, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, surat antara kamu dan teman. Kamu dan teman kamu pasti sering kan mengirim surat-suratan kan? Ayo, pasti pernah. Nah, itu namanya surat tidak resmi ya, untuk menyampaikan pesan, kan itu inti dari surat. Nah, lalu contohnya apa lagi? Surat kepada orang tua ya. Lalu apa lagi? Surat untuk kakak kelas, kan pernah begitu kan nak? Untuk kakak kelas pengen menyampaikan pesan ke kakak kelas, jadi kita tulis, itu tergolong dalam surat tidak resmi. Lalu apa lagi? Undangan ulang tahun, itu yang paling sering kita gunakan. Undangan perayaan kelahiran itu juga ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini nak hanya bagian-bagian
beberapa bagian aja. Misalnya apa bagiannya? Nah, salamnya itu, hai teman-teman, datang ya, langsung kan. Jadi dia salamnya nak langsung pada isi surat. Nah, pada siapa dia? Askia Dina, tempat, hanya tempat dia di mana? Di rumahku, di rumah si Askia Dina. Waktunya kapan? Hari Minggu, pukul berapa? Pukul 16. Acara apa dia? Undangan ulang tahun. Langsung saja dia, hanya sedikit bagian pada surat tidak resmi ini seperti contoh. Oke anak ya. Nah, sekarang ini Umi sajikan perbedaan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Jadi kamu dapat membandingkan kedua surat ini ya nak. Yang pertama, surat resmi itu nak menggunakan bahasa atau kalimat baku, sedangkan surat tidak resmi tidak menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan bentuk standar surat resmi, sedangkan pada surat tidak resmi menggunakan bentuk bebas tergantung dari penulis surat. Nah, yang ketiga, pada surat resmi memakai nomor surat, sedangkan surat tidak resmi tidak memakai nomor surat. Yang keempat, pada surat resmi memakai kop atau kepala surat, sedangkan surat tidak resmi tidak pakai kop surat. Lalu pada surat resmi memakai stempel atau cap, sedangkan pada surat tidak resmi tidak memakai stempel atau cap. Nah, begitulah nak perbedaan antara menulis surat resmi dan surat tidak resmi. Jadi kalau Umi nanti suruh kamu pada ujian, tulislah surat tidak resmi. Jadi kamu bisa kreasi sendiri dengan kalimat kamu sendiri. Hai teman-teman, datang ya ke hari ulang tahun aku, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah Umi sampaikan. Semoga anak-anak Umi semua paham dan mencerna penjelasan dari Umi dengan baik. Apabila ada yang kurang paham, anak-anak Umi boleh bertanya kepada Umi ya nak ya, via personal atau via pribadi. Sampai di sini, semoga anak-anak Umi tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.